Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3726 Melarikan Diri. Lin Bai tahu betul bahwa jika dia terjerat, dia pasti akan mati di sini, entah di tangan para jenderal dan boneka, atau di tangan para naga gunung. Sekarang setelah saraf Tai Gudao tiba, dia masih harus pergi dari sini sesegera mungkin. Terlebih lagi, metode roh bela diri rahasia Lin Bai dapat mematahkan semua batasan pada susunan di dunia. Bagi 4 keluarga iblis, larangan susunan adalah masalah besar. Tetapi bagi Lin Bai, itu sepertinya bukan apa-apa. Dengan kemampuan burung gagak, Lin Bai akan datang dan pergi jika dia mau. Sekarang nyawanya dipertaruhkan. Benar-benar tidak cocok untuk mengambil harta dari 8 ruang rahasia lainnya. Dengan bantuan dampak boneka sang jenderal, Lin Bai dipisahkan dari kekacauan 3 pria di medan perang. Sudah terlambat bagi wanita dari keluarga naga gunung untuk bereaksi. Dia ingin mengejar Lin Bai, tetapi setelah Lin Bai melarikan diri, perhatian boneka sang jenderal sepenuhnya tertuju pada wanita dari keluarga naga gunung. Selama beberapa saat, para wanita dari keluarga naga gunung berjuang melawan boneka yang sebanding dengan alam jalan 8 perampok ini. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dalam waktu singkat. Jalan keluar, bagaimana? Lin Bai berlari kencang di lorong gelap dan bertanya kepada burung gagak. Burung gagak sangat sedih dan menangis, begitu banyak harta, tidak ada satupun yang diambil. Sayang sekali, sayang sekali. Burung gagak masih sedih karena dia tidak mengambil harta karun itu. Namun sekarang Lin Bai hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Dia tampak hitam dan berkata dengan suara dingin, aku bisa kembali dan membantumu mendapatkan semua harta karun dari ruang batu lainnya, tetapi aku pasti akan mati jika aku telah menyentuh begitu banyak boneka di alam jalan 8 perampok. Jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan satupun harta karun yang dilarang dan dipadatkan oleh susunan Dharma di makam dewa sejak saat itu. Aku masih hidup. Setelah aku memahami urat-urat Tao Taigu, aku bisa mengerahkan kekuatan Taoku. Saat aku kembali ke sini, aku tidak perlu berurusan dengan boneka sekeras hari ini. Saat itu, semua harta di makam iblis akan menjadi milikmu. Pikirkan dengan jernih, apakah kau ingin aku hidup? Atau kau ingin aku mati? Yang penting tahu mana yang lebih penting. Lin Bai berkata dengan dingin. Dia juga tahu bahwa tidak mudah membujuk burung gagak untuk kembali. Dia tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Tapi Lin Bai tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Jadi Lin Bai menjual sedikit pemikiran dan mengatakan kelebihan dan kekurangannya. Meskipun burung gagak adalah orang yang menganggap uang sebagai hidupnya, dia juga orang yang bijaksana. Dia bisa menilai mana yang lebih penting. Benar saja, setelah Lin Bai selesai berbicara, burung gagak itu menghela nafas, baiklah, aku hanya bisa menunggu kalian datang dan mengambilnya di masa depan. Sayangku, kalian akan dirugikan jika tinggal di sini lebih lama. Oh, saat aku kembali, aku akan membawa kalian semua pergi. Mendengar perubahan hati burung gagak, Lin Bai sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa, ke arah mana jalan keluarnya. Burung gagak segera menunjukkan jalan kepada Lin Bai, menghindari lapisan jebakan dan orang kuat boneka di sepanjang jalan, dan tidak membiarkan Lin Bai bertemu dengan klan iblis lainnya. Setelah beberapa saat, Lin Bai dan burung gagak menemukan pintu rahasia itu lagi dan kembali ke lorong masuk ketika mereka masuk. Ketika dia kembali ke sini lagi, Lin Bai tidak melihat klan iblis apapun di sini. Sebaliknya, dia berlumuran darah di lorong itu, tetapi dia bahkan tidak melihat mayat. Tanpa ragu-ragu lagi, Lin Bai langsung bergegas dan meninggalkan makam iblis. Hari sudah hampir fajar. Aku tidak tahu apakah orang-orang kecil itu menemukan harta karun di dalamnya. Jika kita menemukannya, kita tidak dapat mengambilnya. Tujuan awal kita bukanlah untuk mengambil harta karun dalam penjelajahan ini, tetapi untuk membiarkan mereka masuk dan menjelajahi jalan untuk melihat harta karun apa yang ada. Keluarlah segera. Keempat klan iblis itu berdiri di atas awan sambil mengobrol. Hongding adalah ras manusia. Keempat klan iblis awalnya tidak menyukai Hongding, dan sekarang mereka tidak banyak bicara omong kosong dengannya. Hongding sendirian memegang kendi anggur dan bersandar di pohon tua sambil minum anggur. Pada saat ini, gerbang gelap di lereng bukit terbuka lagi, dan sesosok tubuh terbang keluar dari sana. Seseorang keluar. Keempat kaisar iblis dan yang kuat dari keempat klan iblis saling menatap satu demi satu. Semua orang ingin tahu siapa yang terkuat dari klan iblis mereka sendiri dari waktu ke waktu. Namun, ketika mereka melihat wajah mereka dengan jelas, mereka tidak bisa tidak kecewa karena pria ini bukanlah salah satu dari 4 klan iblis yang kuat, tetapi Teran Lin Bai. Wajah Lin Bai pucat, rambutnya berserakan, matanya kabur, dan pakaian putihnya berlumuran darah. Jelas, dia telah mengalami pertarungan sengit dan terluka.
Lin Bai. Hong Ding telah minum anggur, tetapi pada saat dia merasakan seseorang keluar, dia juga mendongak. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Bai adalah yang pertama keluar. Seketika, Hong Ding terbang menjauh dan jatuh di sisi Lin Bai. Melihat luka serius Lin Bai, dia menjadi pucat dan berkata, tidak perlu bicara lagi. Aku tidak akan bertanya. Karena kamu sudah keluar, sebaiknya kamu pergi dari sini dulu untuk mengatakan harta apa yang kamu dapatkan di makam iblis. Jika kamu tidak mengatakan, aku tidak akan bertanya. Pergilah. Bersama Lin Bai, Hong Ding memeluk dan berkata kepada 4 kaisar iblis di awan sambil tersenyum, karena para prajurit klanku sudah keluar, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Wajah Lin Bai berwibawa. Setelah dia keluar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengikuti Hong Ding dengan erat. Namun, ketika Lin Bai dan Hong Ding hendak pergi, tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari balik awan, pelan-pelan. Karena saudara manusia ini sudah keluar, aku tidak tahu bagaimana keadaan kita di makam iblis klan Merak. Mengapa kamu yang pertama keluar? Setelah Kaisar Iblis klan Merak membuka mulutnya, dia langsung mendengar suara suram lainnya, wah, benar sekali. Aku juga ingin tahu apakah ada harta karun yang ditemukan oleh hantu gunung di makam iblis. Apakah kamu mendapatkan harta karun? Itu sebabnya aku terburu-buru pergi. Keempat kaisar iblis semuanya membuka mulut mereka. Mereka tidak ingin Lin Bai pergi. Hong Ding tampak tidak senang. Dia melihat ke hutan di sekitarnya. Dia merasa bahwa orang-orang kuat dari 4 keluarga iblis siap bergerak. Tampaknya selama keempat kaisar iblis membuka mulut mereka, mereka akan bergegas keluar dari kegelapan dan membelah Lin Bai dan Hong Ding menjadi tubuh. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam dan mengepalkan tinjunya, Tuan-tuan, akulah orang paling tidak penting yang pernah melakukan apapun untuk pergi ke makam iblis. Aku hanya memiliki pencapaian alam kuasi Tao. Aku benar-benar belum menemukan harta karun apapun. Sebaliknya, di makam Dewa Iblis, ada batasan di mana-mana. Jebakan mekanisme itu membuat pusing. Boneka yang kuat itu menakutkan. Karena itu, dia pergi lebih awal. Karena Anda bertanya tentang situasi generasi muda klan iblis di makam iblis, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak jebakan di makam iblis. Tepat setelah kami masuk, 7 atau 8 orang kuat dari klan Naga Gunung dan klan Kodok Es terbunuh oleh jebakan mekanisme di saluran masuk. Bab 3727 Apa yang kamu tunggu? Mengejar. Mendengar maksud dari keempat kaisar iblis itu, jika Lin Bai tidak mengatakan dengan jelas apa yang dia temui dan dapatkan di makam iblis, dia tidak akan membiarkan Lin Bai pergi dengan mudah. Jadi Lin Bai membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa kata yang setengah salah dan setengah benar, di lorong masuk, kami menemukan mekanisme jebakan dan menderita kerugian besar. Kemudian seseorang menemukan pintu rahasia, dan kami melarikan diri ke dalamnya, tetapi kami berdenting gelas di mana-mana. Ada banyak ruang senjata ajaib dan ruang pil Tibet di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang klan iblis lainnya temui dengan ruang dan Tibet dan ruang senjata dewa, tetapi saya bertemu dewa di ruang militer, ada batasan pada susunannya. Jika saya menyentuhnya, saya akan menyentuh susunannya. Saya dalam kekacauan seperti itu ketika saya keluar sekarang. Saya dalam kekacauan seperti itu karena saya tidak berhati-hati untuk memasuki ruang senjata ajaib. Saya pikir saya memiliki keberuntungan, jadi saya akan mendapatkan senjata ajaib. Tetapi saya secara tidak sengaja menyentuh larangan, dan saya benar-benar dipukuli. Saya dalam kekacauan untuk melarikan diri dari ruang Senbing. Dengan tubuh saya yang terluka parah, saya pasti berada di makam iblis, jadi saya akan keluar lebih dulu. Lin Bai berkata, ada kepala dan ekor, ada alasannya, mendengarkan keempat kaisar iblis tampaknya tidak menemukan celah yang terlalu besar. Kaisar Iblis Merak mencibir, Anda tahu bahwa Anda pasti beruntung tinggal di makam iblis setelah Anda terluka parah. Anda seharusnya mati di dalamnya jika Anda membiarkan kultivasi Taoisme masuk ke dalamnya. Sungguh takdir yang besar bagi Anda untuk memulihkan kehidupan. Setelah 3 kaisar iblis lainnya mendapat jawaban Lin Bai, mereka juga tidak memperhatikan Lin Bai. Hong Ding bertanya tanpa ekspresi, Tuan-tuan, apakah Anda sudah selesai dengan pertanyaan Anda? Jika itu saja, kami akan pergi. Selamat tinggal. Hong Ding mendengus dingin, dan tidak pergi menunggu jawaban dari keempat kaisar iblis. Setelah itu, dia membawa Lin Bai untuk terbang dan menghilang di langit. Setelah Hong Ding pergi, Kaisar Iblis Kodok Es berkata dengan dingin, kita seharusnya tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bagaimana jika apa yang dikatakan anak itu bohong? Kaisar Iblis Merak, sebaiknya kau tinggalkan mereka di klan Merak.
Setelah orang-orang kita keluar, bandingkan mereka satu persatu, dan biarkan mereka pergi setelah memastikan bahwa mereka tidak berbohong. Kaisar Iblis Merak mencibir, menurutmu, harta apa yang bisa didapatkan oleh seorang pendekar alam semu Dao dari makam iblis? Setelah mereka masuk, aku telah memerintahkan orang-orang Merak untuk mengawasi orang-orang itu dan membunuh mereka jika mereka punya kesempatan. Dilihat dari luka-lukanya, kurasa dia pasti berbohong. Diperkirakan dia terluka bukan oleh boneka mekanisme di makam Dewa Iblis, tetapi oleh keluarga Iblis klan Merak. Alasan mengapa dia tidak berani mengatakannya adalah karena Hong Ding adalah satu-satunya orang di kota naga Gunung Tandus, jadi dia hanya bisa menelan roh jahat ini sendirian. Mundurlah, jika seorang pendekar di alam kuasi Tao bisa mendapatkan harta karun dari makam Dewa Iblis, maka semua orang yang masuk ke dalam klan Iblis adalah orang-orang kuat yang merampok alam Tao. Jika semua penganut kuasi Tao bisa mendapatkan harta karun, maka orang-orang kita pasti akan mendapatkan lebih banyak harta karun. Kaisar Iblis Merak berbicara dengan percaya diri. Ketika tiga kaisar iblis lainnya mendengarnya, mereka pikir itu masuk akal, jadi mereka tidak terlalu terlibat. Waktu berlalu dengan lambat, dan fajar akan tiba. Fajar pertama di langit terbit, dan musim semi menyapu bumi. Kemudian, dari gerbang gelap di lereng bukit, 5 sosok muncul satu demi satu. Mereka adalah pemimpin dari 4 klan iblis, Kong King dan Kong Jing dari klan Merak, wanita dari klan Naga Gunung, Xia King dari klan Hantu Batu, dan Leng Xuan dari klan Kodok Es. Masing-masing dari mereka terluka dan dalam kesulitan besar. Keempat kaisar iblis bergegas mendekat, dan Leng Xuan dari klan Kodok Es adalah yang pertama berteriak, beberapa kaisar iblis dewasa, apakah kalian melihat bocah Teran keluar? Xia King dari klan Hantu Batu juga menggertakkan giginya dan menggeram, ya, bocah Teran telah keluar. Atau apakah kalian mati di dalamnya? Kaisar Iblis Kodok Es dan Kaisar Iblis Hantu Batu saling memandang dengan keraguan di hati mereka. Mengapa mereka berdua mencari bocah Teran terlebih dahulu setelah mereka keluar? Kaisar Iblis Merak merasa salah dan segera bertanya, cermin kosong, apakah kalian pernah mendapatkan harta karun di makam iblis? Cermin kosong Yusu Lin Feng berlumuran darah dan sangat malu. Ketika mendengar pertanyaan Kaisar Iblis Merak, wajahnya menunjukkan kemarahan yang meluap, dan menggeram, laporkan kepada Kaisar Iblis, kami baru saja memasuki pintu masuk lorong, dan kami menemukan mekanisme perangkap. Kami ingin membiarkan prajurit Teran menjelajahi jalan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Teran begitu licik sehingga dia menyentuhnya setelah dia melewati semua perangkap. Kami akan terbunuh oleh perangkap itu. Apa? Mata Kaisar Iblis Merak membelalak, tidak percaya. Kaisar Iblis Kodok Es bertanya, Leng Xuan, benarkah? Leng Xuan menjawab, ya, bocah Teran itu menyentuh perangkap mekanisme dan memicu reaksi berantai. Akibatnya, kami dikejar dan dibunuh oleh lebih dari 10 orang kuat boneka di alam Tao Huba. Hampir semua klan iblis yang dimasuki Kodok Es kami mati di tangan perangkap dan boneka. Hanya aku yang selamat berkat harta yang diberikan oleh Kaisar Iblis, tetapi aku sangat malu. Xia King dari klan Hantu Batu juga berkata, klan Hantu Batu hampir sama. Semuanya mati di tangan jebakan dan boneka. Meskipun kami telah menemukan beberapa ruang sending, ada batasan susunan dan penguatan di dalamnya. Sulit bagi kami untuk mengambil senjata ajaib di dalamnya. Beberapa kaisar iblis mendengarkan, kulitnya marah. Tetapi pada saat ini, Kaisar Iblis Merak, Kaisar Iblis Kodok Es dan Kaisar Iblis Hantu Batu menemukan bahwa Kaisar Iblis Naga Gunung sedang berbisik dengan wanita itu. Setelah mendengar ini, pupil Kaisar Iblis Naga Gunung melebar, menunjukkan ekspresi terkejut. Kalian juga sebaiknya mendengarkan Raja Naga dari Gunung Merak. Kaisar Iblis Kodok Es dan Kaisar Iblis Hantu Batu juga menatap Kaisar Iblis Naga Gunung satu persatu, dan bertanya, apakah sulit bagi orang-orang Cheng Shanlong untuk makan sendiri? Kita harus tahu bahwa meskipun keempat klan iblis di kota Naga Gunung Tandus memiliki beberapa pertempuran secara pribadi, kita semua memiliki kebencian dan musuh yang sama. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa kita memiliki tempat di makam dewa. Kamu harus memikirkannya dengan jernih, Kaisar Iblis Shanlong. Ketiga kaisar iblis ini mengira bahwa klan Naga Gunung telah menemukan harta karun itu dan ingin memakannya sendiri, jadi mereka mulai mengajukan pertanyaan pada saat ini. Setelah mendengar ini, Kaisar Iblis Shanlong mencibir, klan Naga Gunung memang telah menemukan harta karun itu. Tiga kaisar iblis lainnya mendengarkan dan menatap Kaisar Iblis Naga Gunung dengan mata fanatik. Tapi sayang sekali harta karun itu diambil oleh Teran. Apa? Diambil oleh bocah Teran. Tiga kaisar iblis lainnya berseru. Sanling, beritahu mereka apa yang kau lihat. Perintah Kaisar Iblis Naga Gunung. Ya.
Setelah wanita dari klan naga gunung itu setuju, dia melihat ketiga kaisar iblis dan berkata, setelah kita melangkah ke makam iblis, Master Kong Jing meminta Teran untuk menjelajahi jalan. Aku selalu mengikuti Teran di belakang. Aku menemukan bahwa Teran tampaknya sangat akrab dengan makam dewa iblis. Dia tampaknya dapat melihat melalui semua mekanisme susunan di makam iblis dan menghindari semua boneka yang kuat. Jadi aku mengikutinya sampai kami pergi ke bagian terdalam makam iblis. Di mana 9 gerbang batu. Ketika aku tiba, Teran telah membuka salah satu gerbang batu, tetapi dia begitu terjerat oleh boneka yang menjaga gerbang batu. Aku memasukinya ketika dia tidak berhati-hati dan ingin mengambil harta karun itu. Namun, harta karun itu dilarang oleh susunan, jadi aku tidak bisa mengambilnya. Aku tidak bisa mengambil Teran, tetapi setelah dia masuk, dia mengambilnya dengan mudah. Setelah mendengar ini, keempat kaisar iblis menjadi sangat jelek. Keempat klan iblis dan Teran bergandengan tangan untuk menjelajahi makam iblis harta karun, tetapi keempat klan iblis itu kehilangan banyak hal. Hanya beberapa pemimpin klan iblis yang keluar dengan panik dan bahkan tidak menemukan harta karun. Satu-satunya harta karun yang ditemukan telah diambil oleh Teran. Apa yang kamu tunggu? Kejar. Bagaimana harta karun itu bisa jatuh ke tangan orang-orang? Kaisar Iblis Naga Gunung berseru, jangan kejar, mereka akan melarikan diri kembali ke kota bulan perak. Bab 3728 berpisah. Sayangku, sayangku. Sejak meninggalkan makam iblis, burung gagak di bahu Lin Bai terus bergumam, sayangku, sayangku. Lin Bai sedikit bosan. Hong Ding tampak tenang. Sejak meninggalkan makam iblis ke kota naga gunung, Hong Ding tidak bertanya apapun tentang makam itu kepada Lin Bai. Di makam dewa iblis, ada perangkap mekanisme dan boneka formasi di mana-mana. Di area pertama, hampir semuanya adalah perangkap umpan. Jika orang-orang kota Yinyu masuk, Anda tidak dapat meninggalkan lebih banyak di area pertama. Harta karun di area kedua setengah palsu dan setengah asli. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda perlu menilai dengan hati-hati. Di area ketiga, ada 9 gerbang batu, yang dilarang oleh formasi, bahkan jika alam Tao Jiuji sulit diserang, itu tidak dapat ditembus. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, Anda harus sepenuhnya siap. Ini semua pengalaman saya di makam iblis. Meskipun Hong Ding tidak bertanya, Lin Bai berpikir dengan hati-hati dan memberitahu Hong Ding beberapa detail dan pengalaman di makam Dewa Iblis. Bagaimanapun, Hong Ding memiliki perjanjian dengan 4 klan iblis. Dalam beberapa tahun, dia akan bergandengan tangan untuk menjelajahi makam Dewa Iblis lagi. Selama periode ini, Lin Bai tidak tahu kapan harus kembali ke makam Dewa Iblis, jadi dia memberitahu dia detailnya. Mendengar ini, burung gagak itu meniup rambutnya ke seluruh tubuhnya dan melotot dan berseru, Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal ini padanya? Itu semua adalah bayiku, sayangku. Lin Bai mengabaikan burung gagak itu dan berkata dengan suara rendah, kali ini Hong Ding telah membawaku ke kota naga gunung tandus. Kurasa aku tidak bisa membalasmu. Ini adalah rasa terima kasih. Hong Ding Shen menarik napas, aku ingat, kamu tidak perlu berterima kasih. Aku tahu kamu pasti telah mengalami hidup dan mati di makam iblis, jadi harta apapun yang kamu dapatkan adalah hidup dan matimu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh apapun padamu. Bagian depan akan segera meninggalkan kota naga gunung tandus. Ketika kamu pergi, kamu dan aku akan pergi. Hong Dingyu berkata dengan fokus yang panjang. Bagus. Lin Bai berjanji bahwa Hong Ding dapat menjauhkan Lin Bai dari kota naga gunung dengan aman. Lin Bai masih berterima kasih. Jika bukan karena perlindungan Hong Ding, bahkan jika Lin Bai melarikan diri dari makam iblis, keempat keluarga iblis tidak akan membiarkan Lin Bai meninggalkan kota naga gunung tandus dengan mudah. Mereka pasti akan menangkap Lin Bai dan menyiksanya setengah mati. Mereka akan mencari semuanya dari tas penyimpanannya untuk melihat apakah dia telah menemukan harta karun itu. Sekarang meninggalkan kota naga gunung tandus, dan Hong Ding, Lin Bai juga dapat menyelamatkan nyawa. Tidak lama setelah itu, mereka meninggalkan kota naga gunung tandus untuk waktu yang lama. Di gunung yang sepi, Lin Bai dan Hong Ding pergi ke arah yang berbeda. Hong Ding langsung menuju ke arah kota bulan perak, sementara Lin Bai berbalik dan menghilang di dalam hutan. Namun, Lin Bai tidak berhenti. Setelah berpisah dengan Hong Ding, dia mengeluarkan pedang terbang dan terbang membelakangi kota naga gunung yang tandus. Setelah terbang ratusan ribu mil, dia menemukan sebuah lubang pohon di hutan pegunungan terpencil, duduk dengan tenang di dalamnya, memejamkan mata dan mulai menyembuhkan diri. Di sisi lain, Hong Ding berlari ke kota bulan perak sendirian, dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan prestasinya, dia dapat mengejar kecepatan pedang terbang dalam sekejap.
Namun, di tengah kecepatan penuh Hongding, tiba-tiba guntur meledak di awan, dan Hongding berdiri di udara. Menatap awan, dia melihat sesosok berjalan turun dari langit di tengah awan tebal, semuanya menatap Hongding, seolah-olah mereka berseteru dengan Hongding. Akhirnya, mereka datang, mengira mereka menyerah. Hongding tidak terkejut melihat sekelompok orang ini muncul. Dia tenang dan kalem. Dia menatap sekelompok orang itu, tetapi ada cahaya dingin di matanya. Hongding, apa yang kamu lakukan begitu cepat? Di antara orang-orang ini, yang pertama adalah 4 pria parubaya dengan penampilan yang berbeda. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan sangat terkejut. Keempat orang ini adalah 4 kaisar iblis di kota naga pegunungan tandus. Jika kamu dikejar oleh anjing liar, kamu harus berlari lebih cepat. Hongding tidak terkejut. Sebaliknya, dia mengambil sebotol anggur dari tas penyimpanan dan meminumnya. Keempat kaisar iblis itu mencibir dan melihat sekeliling, tetapi mereka menemukan bahwa Hongding sendirian dan tidak memiliki jejak Lin Bai. Di belakang keempat kaisar iblis itu, Suan dingin dari klan Kodok Es meraung, di mana bocah Teran bersamamu. Hongding berkata sambil tersenyum, pergilah, aku sama sekali tidak mengenalnya. Setelah meninggalkan kota naga pegunungan tandus, dia akan pergi sendiri, dan aku tidak bisa menghentikannya. Cermin kosong meraung, omong kosong, jika bukan karena murid dan orang kepercayaanmu, bagaimana kau bisa membawanya ke kota naga gunung tandus, bagaimana kau bisa membiarkannya masuk ke makam iblis? Jika kau tidak percaya, apa yang kau tanyakan? Hongding tampak menghina dan menyesap minuman keras dan mencibir. Kaisar iblis merak tampak muram. Melihat Hongding, dia memiliki tatapan membunuh di matanya. Dia ingat adegan di mana Lin Bai keluar tadi. Jika Kaisar Iblis Merak tidak mempercayakan Lin Baixiu dan berpikir bahwa Lin Baixiu rendah hati, dia tidak dapat menemukan harta karun di makam iblis. Kalau tidak, Kaisar Iblis Merak tidak akan membiarkan Lin Bai meninggalkan kota naga gunung tandus dengan mudah. Sekarang kupikir, semua hal adalah buah dari Kaisar Iblis Merak itu sendiri, dan dia merasa sedikit marah di dalam hatinya. Baiklah, Hongding, aku tidak akan mempermalukanmu. Biarkan bocah Teran itu menyerahkan harta karun yang ditemukan di makam Dewa Iblis, aku dapat menjaminmu untuk meninggalkan Gunung Iblis dengan damai. Hongding berkata dengan senyum pahit, Kaisar Iblis Merak, aku telah mengatakan dia telah berpisah denganku. Bagaimana aku bisa membuatnya menyerahkan harta karun itu? Karena kamu menginginkan harta karun itu dan pergi untuk menemukannya sendiri, apa yang akan kamu lakukan padaku? Wajah Kaisar Iblis Merak itu tenggelam, menggertakkan giginya dan menatap Hongding. Dia ingin membagi Hongding menjadi 5 bagian. Kaisar Iblis Naga Gunung berkata dengan suara dingin, tidak ada gunanya membicarakannya, Hongding. Karena kamu tidak ingin mengakui hubungan dengan bocah Teran itu, kami menilai bahwa jika dia adalah pengikut atau muridmu yang terpercaya, selama aku menangkapmu, aku tidak percaya dia akan menutup mata terhadapnya. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis Naga Gunung berubah menjadi embusan angin dan menyapu, menghancurkan kehampaan seperti pukulan ke dada Hongding. Mata Hongding menyusut, menelan minuman keras yang baru saja diminumnya di mulutnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kaisar Iblis Naga Gunung bergerak, dan Hongding tidak terkejut, karena dia tahu bahwa perang hari ini sangat penting. Tanpa berkata apa-apa, Hongding menghancurkan pot anggur di tangannya, dan semburan kekuatan keluar dari tubuhnya seperti semburan gunung, dan sebuah tinju bertabrakan dengan Kaisar Iblis Naga Gunung. Kamu bukan lawan kami berempat. Kamu harus ditangkap dengan tangan kosong. Kaisar Iblis Kodok Es berkata dengan dingin. Aku berani datang ke kota naga gunung tandus sendirian. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak siap? Hongding mencibir dan mengeluarkan sebuah benda dari tas penyimpanan. Ini adalah pagoda segi 8 kecil dengan warna biru. Ini memiliki 9 lapisan. Ketika Hongding berbalik, menara kecil itu tumbuh dengan baik ditiup angin dan berubah menjadi menara raksasa. Menara itu jatuh dari langit dan jatuh ke pegunungan dan sungai. Menara teratai hijau. Kamu mendapatkannya. 4 Kaisar Iblis terkejut. Bab 3729 Kitab Suci Ajaib. Di Gunung Iblis, hutan pegunungan yang tidak dikenal dikelilingi oleh racun. Ada burung gagak berdiri di dahan-dahan pohon dan berderit. Pohon tua yang mati dilubangi. Di dalamnya ada seorang pria muda dengan wajah kemerahan. Saat ini, dia perlahan membuka matanya. 7 hari untuk sembuh, lukanya harus pulih 7788. Pria ini adalah Lin Bai yang melarikan diri dari kota naga di Gunung Tandus. Setelah berpisah dengan Hongding, Lin Bai tidak meninggalkan Gunung Iblis dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia menemukan tempat terpencil di Gunung Iblis dan duduk berlutut untuk menyembuhkan lukanya.
Jika Lin Bai meninggalkan Gunung Iblis sekarang, dia mungkin berada di pelukan 4 keluarga iblis. Setelah berjalan keluar dari lubang pohon, dia meregangkan otot dan tulangnya. Mendongak, dia melihat burung gagak berdiri di dahan. Dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Lin Bai tahu bahwa dia masih berduka atas harta yang belum diambil dari makam Dewa Iblis. Memikirkan hal ini, Lin Bai juga merasa bahwa dia tidak tahan dengan burung gagak itu. Awalnya, dia berjanji kepada burung gagak untuk mengambil semua harta karun dari 9 ruang rahasia lainnya setelah mendapatkan urat nadi Taiko. Namun, saat itu, para wanita dari klan naga gunung terjerat dan ada jenderal serta boneka yang menghalangi jalan. Lin Bai terluka parah. Jika dia bersikeras mengambilnya, dia akan mati. Kemudian, ketika dia keluar, dia memberitahu Hong Ding detail tentang makam iblis. Jika Teran pergi untuk menjelajahi harta karun, mereka akan lebih mengenalnya, yang juga membuat burung gagak tidak puas. Untuk burung gagak, Lin Bai sangat berterima kasih. Di zaman Gunung Iblis, dia juga memberi nasihat kepada burung gagak yang malang. Lin Bai berjalan lancar. Di makam Dewa Iblis, jika bukan karena bimbingan burung gagak, dia harus menabrak tembok di mana-mana, dan dia tidak akan mendapatkan urat nadi kuno. Yang terpenting adalah tanpa mengambil harta karun di makam iblis, Lin Bai tidak tahu kapan dia bisa membayar kembali 100 juta zukue dan yang menjadi hutangnya kepada burung gagak. Baiklah, jangan sedih. Lin Bai tertawa getir. Dia terbang ke dahan pohon dan menertawakan burung gagak itu. Burung gagak itu melotot dan meraung, itu bukan harta karunmu. Kamu tidak sedih. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku berjanji kepadamu, suatu hari nanti, ketika aku sudah cukup berkultivasi, aku akan menemanimu ke makam iblis dan mengambil semua harta karun itu. Burung gagak itu meraung, kamu telah memberi tahu Hong Ding semua detail tentang makam iblis itu. Jika umat manusia pergi mencari harta karun lagi dan mengambil semua harta karun di dalamnya. Dalam peperangan antara surga dan Tuhan, ada banyak orang kuat yang tewas di sini. Pada hari itu, tidak hanya ada harta karun di Gunung Iblis, tetapi juga di tempat lain. Lin Bai berkata sambil tersenyum rendah, jika harta karun di Gunung Iblis diambil, aku akan menemanimu ke tanah harta karun lainnya. Apakah menurutmu sulit bagi kita untuk menjelajahi harta karun di tempat-tempat berbahaya dengan kemampuan kita? Mata hitam gagak berkeliaran. Dia ingin membantah Lin Bai, tetapi dia merasa bahwa kata-kata Lin Bai masuk akal dan tidak ada celah. Itu yang kamu katakan. Gagak menunjuk Lin Bai dan berkata dengan serius, kamu harus membantuku mengambil semua harta karun dari makam dewa. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kataku, tetapi aku tidak cukup baik sekarang. Aku dalam bahaya. Aku takut jika aku tidak mendapatkan harta karun itu, aku akan kehilangan nyawaku. Kalau begitu kamu harus cepat berlatih. Saraf Taigu Dao tidak tersedia. Apa yang kamu tunggu? Berlatihlah, seru Gagak. Melihat burung gagak itu pulih, Lin Bai tersenyum dan kembali ke lubang pohon untuk mengeluarkan kotak besi dari kantong penyimpanan. Ada juga susunan terlarang di kotak besi itu. Lin Bai berlari untuk melahap jiwa pedang itu, memotong susunan itu, dan membuka kotak besi itu. Ada sebuah buku kuno berwarna kuning tergeletak dengan tenang di dalamnya. Di sampulnya, ada 5 karakter, saraf Tao Taiko. Burung gagak itu jatuh dari dahan dan berdiri di bahu Lin Bai, menatap setiap kata di saraf jalan Taiko bersama Lin Bai. Lin Bai menyimpan buku ini di dalam hatinya dengan saraf kuno yang tebal, yang tidak buruk atau hilang. Seperti yang dikatakan burung gagak, saraf Tao Arkaan perlu mengekstraksi sejumlah kekuatan dari buah Tao orang lain, dan mengubahnya menjadi segel Dewa Tao pada dirinya sendiri. Setiap seniman bela diri dapat mengolah 9 segel Tao. 1 segel setara dengan 1 jidao, dan 9 segel Tao setara dengan ranah Jiu Jidao. Metode ini dapat disebut melawan surga. Bahkan jika seorang pendekar menerobos alam Tao dalam proses kultivasi, kekuatan Dao Shen Yin tidak akan melemah, artinya jika Anda berlatih urat Dao Taigu, dan Anda juga seorang ahli bela diri, Anda akan memiliki kekuatan 2 buah Tao dalam tubuh seorang pendekar, yang dapat disebut teror. Itu juga karena ini, ketika urat Dao Arkaan lahir, itu menyebabkan gelombang di dunia roh. Namun, ada juga cacat pada urat Dao Taiko, yaitu, 9 segel Tao sudah menjadi batas dan tidak dapat terus menggumpal, artinya titik akhir urat Dao Taigu adalah alam Jiu Jidao. Jika seorang pendekar ingin mendaki puncak seni bela diri yang lebih tinggi dan menerobos alam Tao Jiu Ji, mereka masih perlu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menerobosnya. Saraf Taigu Dao juga dikenal sebagai 10 kitab suci ajaib di dunia roh. Meskipun praktisi seni bela diri masih membutuhkan sedikit energi untuk pulih dari Tao kuno, mereka hanya dapat mengeluarkan sedikit dari tubuh mereka.
Akan tetapi, sejak pendirinya meninggal, generasi praktisi seni bela diri selanjutnya, demi meraih kesuksesan, tidak mau hanya mengekstrak sedikit kekuatan buah Tao. Sebaliknya, mereka mengambil semua kekuatan buah Tao dari tubuh prajurit, menghancurkan fondasi prajurit. Bahkan jika prajurit ini selamat secara kebetulan, mereka tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam seni bela diri. Lambat laun, buku ini pernah dianggap sebagai keajaiban di dunia roh. Dalam semalam, buku ini direduksi menjadi kitab suci ajaib yang dipanggil semua orang di dunia roh untuk bertarung. Bahkan orang-orang yang lebih kuat di dunia roh mengambil inisiatif untuk menghapus jejak saraf arkaan dari dunia roh, menghancurkan sisa-sisanya, dan membuat karya klasik menghilang. Sejak orang kuat spiritual itu mengambil tindakan, saraf Taigu Dao di dunia roh hancur total. Bahkan jika beberapa kekuatan keluarga secara diam-diam menyembunyikan saraf Taigu Dao asli, mereka tidak berani membawanya keluar untuk dikultivasi oleh murid-murid mereka. Hanya ketika keluarga-keluarga ini dihadapkan pada situasi yang putus asa, demi menjaga api, mereka akan membiarkan murid-murid mereka berlatih urat Taiga Dao. Inilah sebabnya mengapa ada urat Taiga Dao di makam para dewa iblis. Setelah memahami asal-usul urat Taiga Dao, Lin Bai memejamkan mata dan mulai berlatih. Sekarang Lin Bai tidak punya pilihan lain. Sebelum Lin Bai siap, ini terlalu kuno untuk memberi Lin Bai kekuatan yang dia butuhkan. Terlebih lagi, Lin Bai juga seorang pria yang terukur. Dia dapat mengatakan dengan jelas siapa yang akan mengekstrak sejumlah kecil buah Tao dan siapa yang akan mengekstrak semuanya. Duduk di lubang pohon dengan lutut bersilang, Lin Bai tidak bergerak selama hampir setengah bulan. Setelah setengah bulan, Lin Bai mampu memahami bagian dasar urat Taiga Dao, dan sekarang dia hanya memiliki segel Tao. Bab 3730 Segel Dewa Tao. Sekarang yang tersisa hanyalah segel Tao yang kental. Lin Bai membuka matanya dan memuntahkan seteguk qi yang keruh. Setelah setengah bulan berlatih keras, ada burung gagak di sampingnya. Lin Bai dengan cepat memahami bab dasar. Namun sekarang masih ada masalah yang sangat penting, yaitu kohesi segel Dewa Tao. Dao Sen Yin adalah sumber kekuatan saraf Taigu Dao, yang setara dengan dantian dan sendan dari seni bela diri. Sendan dan dantian adalah seni bela diri yang menyerap aura langit dan bumi, memurnikannya menjadi qi sejati dan menyimpannya di ladang ramuan. Di ladang ramuan, qi sejati dimurnikan lagi dan diubah menjadi kekuatan spiritual dan disimpan dalam ramuan ilahi. Sama halnya dengan segel Dao Sen. Ia menyerap kekuatan buah Tao dan menyimpannya di segel Dao Sen. Seperti dantian dan sendan, kekuatan segel Dao Sen terbatas. Karena kekuatan buah Tao hanya dapat ditemukan di tubuh seorang prajurit, jadi setelah kekuatan segel Dao Sen habis, praktisi perlu menyerap kekuatan buah Tao lagi. Ini sama saja dengan minum air dalam botol. Ketika air dalam botol habis, Anda harus mengisinya kembali, yang mirip dengan pil dewa dan ladang ramuan. Sementara Dao Shenyin seperti minum. Ketika Anda selesai minum, Anda harus pergi ke toko anggur untuk mendapatkan anggur. Dao Guo, sepertinya aku punya satu. Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa dia pernah mendapatkan Dao Guo kering di tanah kuno. Ketika burung gagak melihatnya, dia bergumam, Anda tidak tahu sudah berapa tahun buah itu disegel. Sebagian besar kekuatan buah Tao telah hilang, dan tidak berguna. Sekarang Anda mencoba yang terbaik untuk mengekstraknya. Mungkin masih berguna. Diperkirakan itu hanya dapat memadatkan dasar segel Dao Sen, dan tidak dapat membuatnya stabil. Bagus untuk mencoba terlebih dahulu, bagaimanapun juga. Lin Bai melihat Dao Guo di tangannya. Awalnya, ini adalah yang ingin digunakan Lin Bai untuk menerobos alam Tao. Tetapi sekarang Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa dia dapat menerobos alam Tao sendiri. Lebih baik menggunakan buah Dao untuk memadatkan segel Tao dan dewa. Setelah membaca ini, Lin Bai memegang Dao Guo di tangannya. Dengan mata terpejam, semburan api muncul. Dao Guo di tangannya terbang secara alami dan melayang di depannya. Di bawah pemurnian dan pemurnian Lin Bai, sedikit Dao Guo berubah menjadi abu terbang dan tersebar di depan Lin Bai. Hingga penghujung hari, beberapa benang sutra putih muncul di Dao Guo, dan simbol aneh tergambar di dada Lin Bai, tetapi tidak ada kondensasi. Dan buah Dao itu, juga sepenuhnya berubah menjadi abu terbang, menghilang di depan Lin Bai. Setelah setengah lingkaran, Lin Bai menundukkan kepalanya dan melepaskan pakaian serta bajunya. Dia menemukan bahwa hanya ada satu bayangan rune aneh, yang samar-samar. Namun, sangat sedikit dan hampir tidak ada kekuatan yang diekstraksi dari segel Tao oleh Taigu Daoneng Lin Bai Yun, apalagi memberi Lin Bai keterampilan pedang. Kamu membutuhkan banyak kekuatan buah Tao untuk memperkaya segel Tao dan dewamu. Kata gagak sambil tersenyum. Berapa banyak Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu.
Gagak berkata dengan lembut, sumbernya terus-menerus, semakin banyak semakin baik. Hanya ketika segel pertama mencapai puncaknya, Anda dapat memadatkan segel Tao dan Dewa kedua. Sama seperti perampokan di jalan yang sama, selama Anda siap, Anda dapat memicu guntur langit. Bagi penganut Tao, mereka yang mempraktikkan Taoisme cenderung lebih menghargai kesempatan. Itulah sebabnya banyak penganut Tao suka bepergian keliling dunia. Di satu sisi, latihan mereka membosankan, dan di sisi lain, mereka mencari harta karun langka antara langit dan bumi. Suara lembut burung gagak. Jadi, kamu membutuhkan banyak buah Dao sekarang. Itu digunakan untuk menarik kekuatan dari segel Tao dan Dewa. Kata burung gagak perlahan. Kekuatan buah Tao, setelah dikeluarkan dari tubuh seorang seniman bela diri, setara dengan menghaluskan fondasi yang buruk. Orang seni bela diri dengan IQ normal tidak akan memberiku kekuatan buah Tao. Bahkan jika aku membayar, akan sulit untuk mendapatkannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jika aku pergi untuk memburu dan membunuh klan iblis dan menjarah kekuatan Dao Guo, dengan kultivasiku saat ini, akan sangat sulit bagi klan iblis dan prajurit di alam jalan untuk dirampok. Lin Bai mengerutkan kening dan merasa sulit untuk berlatih. Itu sulit, tetapi bukan berarti tidak ada solusinya. Kata burung gagak itu, melengkungkan bibirnya. Mata Lin Bai berbinar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu punya cara? Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak bisa bertarung secara langsung, maka pikirkan cara lain, seperti menggunakan matriks. Dengan harta karun. Menggunakan senjata ajaib. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun aku dapat menghancurkan formasi dengan teknik rahasia roh bela diri, aku hanya tahu permukaan formasi. Adapun harta karun di tubuhku, selain pedang iblisku, jumlahnya sangat sedikit, sedangkan untuk prajurit sihir, aku tidak punya apa-apa. Burung gagak berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu keterampilan formasi, aku bisa. Kamu tidak punya harta karun, aku punya. Lin Bai terkejut dan menatap burung gagak. Namun, sekarang mata hitam burung gagak itu, dengan sedikit senyum jahat pada Lin Bai, membuat Lin Bai merasa sedikit menyeramkan. Burung gagak itu tampaknya memiliki ide yang salah. Namun, meskipun Lin Bai melihat isi hati burung gagak itu, dia tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dia bertanya, arai macam apa yang kamu punya? Harta karun apa? Burung gagak itu tersenyum jahat dan berkata, aku bisa menyewakan harta karun kepadamu, tetapi aku harus membayarnya. Bagaimana aku bisa tahu apakah harta karunmu berguna? Jangan gunakan cara-cara jahat untuk menipuku, kata Lin. Lin Bai, kamu boleh meremehkanku, tetapi kamu tidak boleh meremehkan mataku. Aku janji, harta karun ini cukup membuatmu bersemangat. Tidak hanya kamu, tetapi juga para prajurit di makam dewa akan tergerak oleh harta karun ini. Lin Bai bingung. Harta karun macam apa yang bisa membuat semua prajurit di makam dewa tergerak oleh harta karun ini? Dia bertanya lagi, bisakah harta karun ini membantuku menghadapi iblis di alam kuasi Tao? Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, itu wajar, mudah. Harta karun apa? Lin Bai tergerak dan tidak sabar untuk bertanya. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum jahat, mari kita bicarakan harganya dulu. Apakah kamu suka menagihnya per kali? Atau kamu lebih suka pembayaran bulanan? Atau pembayaran tahunan? Lin Bai, seorang pria berkulit hitam, berbisik, apa bedanya? Bayar sesuai pemakaian, kamu harus membayarku 1 juta zukuedan setiap kali kamu menggunakannya. Jika kamu membayar per bulan, aku bisa memberimu diskon 100 juta zukuedan per bulan. Jika kamu membayar per tahun, aku akan memberimu diskon. Bagaimana dengan 1 miliar zukuedan setahun? Harganya masuk akal, tua dan muda tidak tertipu. Kata gagak sambil tersenyum. Wajah Lin Bai menjadi dingin. Mendengar angka-angka ini membuat rambutnya berdiri tegak. Namun sekarang inisiatif ada di tangan gagak, Lin Bai harus bertanya, tunjukkan padaku harta karun itu terlebih dahulu, dan tidak akan terlambat. Bahkan jika aku ingin menyewanya, kamu harus membiarkanku melihat apakah itu benar-benar bernilai begitu banyak. Begitu mata gagak itu berbalik dan merasa masuk akal, dia mengeluarkan sesuatu dari tempat penyimpanan di pergelangan kakinya. Ini adalah gulungan. Setelah dibuka, itu menggambarkan gambar gunung dan sungai yang luar biasa.